Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawwuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mencoba membedah dan membongkar rahasia-rahasia yang terkandung pada huruf dan kalimat tauhid, agar supaya kita mengerti dan memahami bahwa pada huruf dan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, menyimpan rahasia-rahasia yang harus kita fahami menurut ulama-ulama ahli tauhid, ahlus sunnah wal jamaah, biar kita tidak sia-sia dalam mengucapkan, melantunkan, dan berzikir kalimat tauhid. Adapun huruf lam alif, yaitu la, bermakna la wajibul wujud, artinya tidak ada yang wajib adanya. Kedua, bermakna la qadirun, artinya tidak ada yang kuat atau mampu. Ketiga, la muridun, artinya tidak ada yang berkemauan atau berkehendak. Keempat, la alimun, artinya tidak ada yang tahu. Kelima, la hayyun, tidak ada yang hidup atau kehidupan. Keenam, la sami'un, artinya tidak ada yang bisa mendengar. Ketujuh, la basirun, artinya tidak ada yang bisa melihat. Kedelapan, la mutakallimun, artinya tidak ada yang bisa berbicara. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun kalimat ilaha bermakna sifat atau bentuk dan rupa. Maksudnya bentuk atau wajah, warna-warni, panjang pendek, keras, lunak, dan sebagainya. Dan adapun yang dimaksud dengan kalimat illa bermakna asma atau nama. Maksudnya perkecualian yang bernama dan mempunyai nama dan yang menamakan. Adapun yang dimaksud dengan lafal Allahu bermakna af'al atau kelakuan, yaitu yang kuasa, yang berkehendak, yang tahu, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang berfirman. Jadi kalimat tauhid itu bermakna la itu dat, ilaha itu sifat, illa itu asma, dan Allahu itu af'al. Saudara-saudaraku yang kami hormati, huruf lam alif yaitu la, makomnya ma'rifat, sifatnya jalal, kebesaran atau keagungan. Maka sempurnalah rahasia kita.
Dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku menjadi rahasianya. Adapun kalimat ilaha, makomnya hakikat, sifatnya jamal, kebagusan atau keelokan, maka sempurnalah roh kita. Dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, Innallaha khalaqa ruha Muhammadin min datihi wa khalaqa ruhal alami min dati Muhammadin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan ruh Muhammad dari nur dat Allah dan telah menciptakan ruh alam dari nur Muhammad. Dan maksud hadis qudsi tersebut ialah Allah telah menciptakan bahan-bahan ciptaannya dari nur datnya Allah. Jadi yang dimaksud dengan ruh Muhammad itu adalah bahan ciptaan, dan yang dimaksud dengan ruh alam itu ialah ciptaannya Allah yang sudah terjadi, yang tercipta dari nur Muhammad atau tercipta dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ruh alam itu adalah semua ciptaannya Allah mempunyai kehidupan karena diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, adapun kalimat illah, makomnya torekot. Adapun kalimat illah, makomnya torekot, sifatnya kohar, kekerasan, maka sempurnalah hati kita. Maksudnya hanya hati yang berkemauan, yang mempunyai keinginan sungguh-sungguh, yang bisa membaca dan merasakan bahwa tidak ada yang wajib adanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka sesungguhnya yang dimaksud dengan buta penglihatan bukanlah mata, akan tetapi yang dimaksud dengan buta ialah buta hati yang ada di dada. Adapun lafal Allahu, makomnya syariat, sifatnya kamal, kesempurnaan, maka sempurnalah badan kita. Maksudnya sifat, nama, dan kelakuan kita yang ada pada diri kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Manusia itu rahasiaku dan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku tiada lain melainkan diriku. Maka huruf lam alif yaitu la adalah dat yang menjadi diri kita. Kalimat ilaha adalah sifat yang menjadi sifat dan rupa dan bentuk kita. Kalimat illah adalah asma yang menjadi nama kita, dan lafal Allahu adalah af'al yang menjadi kelakuan kita. Saudara-saudaraku yang kami hormati, ini hanyalah kajian dan pemahaman dan belum masuk ke ranah lelaku. Dan untuk menjadi pelaku-pelaku tauhid masih membutuhkan meditasi atau renungan secara intens atau istiqomah. Dengan beristiqomah dan dengan bimbingan seorang guru mursyid,
Kurang lebihnya, wallahu alam bisawab. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.